Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak, Ibu, calon pendidik profesional. Selamat datang di topik 3, inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Kali ini saya Salim Ma'ruf dengan NIM 24301117156662 selaku perwakilan dari kelompok PPL SMP Negeri 14 Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran berbasis teknologi apa saja yang pernah kami terapkan selama praktik pembelajaran lapangan di sekolah. Berikut beberapa teknologi yang pernah kami terapkan dan pakai saat kami praktik pengalaman lapangan pembelajaran di sekolah, inovasi pembelajaran berbasis teknologi aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Canva, kemudian ada aplikasi Google Formulir, ada aplikasi Google Drive, aplikasi Google Classroom, aplikasi WhatsApp, aplikasi Quizzes, aplikasi Educaplay, dan aplikasi YouTube. Nah, selain ke-8 teknologi berbasis aplikasi tadi, kami juga terbantu dengan adanya proyektor yang bisa memproyeksikan gambar di ruang kelas, sehingga membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih berwarna dan peserta didik lebih antusias dalam belajar. Tapi meski demikian, saya di sini tidak akan menjelaskan satu persatu ke semua aplikasi dan teknologi yang pernah kami terapkan dan kami gunakan tersebut. Bapak Ibu calon pendidik profesional yang berbahagia, yang akan saya bahas pada topik 3 tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi kali ini adalah tentang pemanfaatan teknologi Google Formulir. Ya, Bapak Ibu sekalian tentu sudah tidak asing lagi dengan teknologi yang satu ini. Tapi tunggu dulu, jangan berasumsi bahwa itu terlalu mudah teknologinya untuk diterapkan. Jangan. Lebih baik Bapak Ibu calon pendidik profesional sekalian dengarkan, simak dan saksikan video ini sampai selesai. Baik, kita sekarang memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan memulai dengan apa itu Google Formulir. Jadi, Google Formulir itu sendiri adalah fitur Google yang memungkinkan Bapak Ibu calon pendidik profesional untuk membuat dan membagikan formulir ataupun survei secara daring atau dalam jaringan. Kemudian, Google Formulir ini memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Bapak Ibu calon pendidik profesional sekalian, seperti mengumpulkan data peserta didik, mengorganisasi data peserta didik, menganalisis hasil pendataan peserta didik, membuat asesmen peserta didik, membuat jajak pendapat singkat dengan peserta didik, baik itu terkait dengan refleksi pembelajaran dan sebagainya, serta membuat kuis untuk peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Kita akan masuk pada apa saja kelebihan dari Google Formulir. Jadi, Google Formulir ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, yaitu mudah digunakan, dapat dibagikan dengan mudah, dapat menampilkan data responden yang bervariasi secara langsung, bersifat open source atau sumber terbuka, dapat membantu menghemat kertas, tinta, waktu, dan tenaga. Data yang tersimpan juga terjamin keamanannya. Kemudian dapat digunakan untuk membuat kuesioner gaya belajar, penugasan peserta didik, dan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, Google Formulir ini juga bisa diatur agar ketika peserta didik membuat atau menjawab penugasan, ketika penugasan dikerjakan dan selesai oleh peserta didik dapat langsung melihat skor hasil belajarnya. Sehingga peserta didik bisa mengetahui sampai di mana kemampuannya dan guru tidak repot lagi untuk merekap hasil atau nilai dari peserta didik. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa saja kekurangan Google Formulir. Ternyata selain Google Formulir ini memiliki keunggulan, dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dia tidak memiliki logika kondisional tingkat lanjut, kemudian tidak dapat menggunakan equation atau persamaan secara langsung, tidak terintegrasi dengan pihak ketiga seperti simpanan surat atau Mailchimp, kemudian tidak memiliki fitur analitik dan pelaporan tingkat lanjut, serta memiliki masalah privasi data. Selain permasalahan itu, berdasarkan hasil penerapan di kelas, ternyata tidak semua siswa siap dengan Google Formulir ini. Masih ada saja siswa yang kesulitan mengakses Google Formulir ini, mulai dari tidak mengerti bagaimana caranya menyalin tautan Google Formulir, kemudian fitur Google pada ponsel tidak support, dan masalah lain seperti jaringan internet serta kuota internet dan sebagainya.
Terakhir, alasan mengapa saya mengambil Google Formulir ini untuk saya angkat pada topik 3 tentang inovasi pembelajaran berbasis teknologi adalah karena teknologi ini sendiri sudah saya terapkan kemarin ketika melakukan praktek pengalaman lapangan 1 di SMP Negeri 14 Banjarmasin. Dan studi kasus yang saya temukan adalah peserta didik masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana caranya menjalankan Google Formulir, sehingga ketika dilakukan percobaan di kelas untuk melakukan penugasan dan uji pengetahuan individu kepada peserta didik menggunakan Google Formulir ini, guru harus bekerja ekstra keras membantu peserta didik yang dalam tanda kutip kurang memahami bagaimana caranya mengakses Google Formulir. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas kunjungannya ke expo kami. Sampai bertemu di expo-expo selanjutnya.